Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih bersama di Anatomi Semesta. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita akan sharing, jangan lupa disaring. Tapi sebelumnya kita mohon maaf ya kalau kita kontennya tidak tertib. Kita sering vakum juga karena kesibukan masing-masing gitu ya, Mbak. Ya, alasannya ngomong terus kok ya. Iya. Yang hostnya sendiri mau lahiran, yang satu mau nikah, yang satu lagi fokus kerja, yang satu lagi fokus studi, yang satunya lagi terus. Pokoknya kesibukan masing-masing. Iya, enggak apa-apa, kita akan tetap share, kita akan ngobrol sebisa mungkin seperti itu. Meskipun terkendala jarak dan waktu, tentunya ya meskipun udah lama sekali kita nggak upload konten, bahkan beberapa bulan yang kemarin. Oke teman-teman semua, malam ini kita akan membahas tentang bencana alam. Tentunya tidak luput juga kami segenap tim kreatif dari Anatomi Semesta mengucapkan bela-sungkawa terhadap korban dari bencana gempa di Turki, yang selamat juga semoga diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan semoga Turki pulih lagi seperti semula. Amin. Oke Mbak Andra, malam ini temanya apa ini Mbak? Katanya membahas bencana. Bencana itu sendiri apa ya Mbak? Bencana itu sebenarnya bisa baik, bisa juga buruk. Tinggal kita seperti apa sudut pandang gitu. Apakah itu salah satu ujian atau teguran dari bisa Tuhan? Juga ujian, teguran bagi yang sedang mengalami bencana. Bisa juga itu adalah contoh bagi kita yang kita melihat seperti itu. Bencana itu kan identik dengan kiamat kecil, kiamat sugro. Contohnya kiamat itu seperti itu. Maka dalam surat Al-Zalzalah itu disebutkan gunung-gunung seperti anai-anai berterbangan. Nah, gunung ini kayak anai-anai itu adalah kembang tebu. Kembang tebu. Sing kebur kanginan. Gunung iki kebur iya, kembang tebu kebur kanginan. Anai-anai itu seperti bunga tebu itu yang kedip angin. Dan itu adalah gunung, perumpamannya seperti itu. Dan itu ayat langsung Al-Qur'an. Maka dalam Al-Qur'an kan dalikal kitab, ini adalah kitab. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dalikal kitab bulan roiba fi. Tidak ada keraguan-raguan di dalam. Makanya sing ora percaya Al-Qur'an berarti ora percaya karo kitab Al-Qur'an berarti wah piye kan gitu. Karena itu dari firman langsung dari Tuhan. Ini adalah kitab dan di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Maka di dalam Al-Qur'an itu komplit. Mau ada peringatan, kabar baik, ada menceritakan kejadian-kejadian sebelum kita, ada juga alim biar kita meniru. Nah, itu banyak situ. Gitu Mas. Pembukaannya. Dari segi bencana itu sendiri kan mungkin itu dampak dari manusia sendiri. Nah, manusia yang sedang berduka atau manusia sendiri atau makhluk secara fisik terlihat sedang berduka, ada korban juga. Nah, bagaimana makhluk lain yang kita pasti berdampingan terus di dimensi lain? Apakah gempa itu juga bisa dirasakan juga oleh makhluk-makhluk itu juga, atau mungkin punya bangunan seperti kita juga? Abot Mas. Ya saya rasa sama ya, tetap secara alamiah itu tetap
posisinya karena alam semesta itu kita tempati bukan hanya sendiri, bahkan dari kalangan jin dan setan dan juga itu kan lebih dulu daripada kita yang menempati di muka bumi. Yang pertama, saya rasa, dan menempati di tempat yang sama meskipun dimensinya berbeda, saya kan akan terkait juga, termasuk fenomena kayak kemarin tuh sebelum bencana itu terjadi di Turki itu, saya lihat beberapa dari CCTV itu di YouTube itu kan ada anjing yang menggonggong, terus selain itu ada burung berterbangan. Itu mungkin merasakan terlebih dahulu ada yang berbeda gitu kan. Suatu pertanda gitu ya. Betul. Dari mungkin karena manusia ini terlalu sempurna atau gimana ya, jadi malah nggak merasakan atau nggak terasa. Berarti carry atau lebih paling terakhir gitu kan. Malah kurang. Nah, itu bisa jadi, atau saking ketutup dengan egonya masing-masing. Setiap nafsu gitu kan. Setiap pertanda alam kadang kan, kalau yang sensi ya mungkin ya seperti Mbak Ada sendiri. Kalau yang enggak seperti aku ya paling waduh ra rasa apa-apa gitu. Biasa. Tapi alam itu ya mempunyai intensitas tersendiri gitu juga ya. Dia hidup, alam itu juga hidup seperti kita sebenarnya. Dan dia juga selain bertasbih gitu kan, sama seperti kita sebenarnya. Karena semua yang ada di dunia ini ya makhluk gitu. Maka kita tidak boleh takut sama namanya gempa bumi. Nggak boleh takut bukan berarti aku harus gempa bumi, itu enggak juga. Maksudnya gempa bumi itu ada yang bikin gitu kan. Hakikatnya itu gempa bumi itu adalah makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah sendiri yang mengizinkan untuk kun fayakun, maka terjadilah gempa. Dan gempa itu adalah fenomena secara ilmuwan kan sudah meneliti, ada seperti ini. Boleh saja ya, karena dengan adanya seperti itu kita juga belajar, ternyata fenomena alam seperti ini gitu. Di Indonesia juga sering gitu kan, karena kebetulan saudara kita yang di Turki kemarin baru ada musibah seperti itu. Itu adalah peringatan dan ujian bagi yang ibaratnya sedang itu untuk kita beri contoh, kita itu belajar menyumbangkan sedikit rezeki kita untuk saudara kita itu, untuk kita biar bisa saling kita menghargai dan juga saling membantu seperti itu. Semoga juga di Indonesia juga, tentunya di bumi Nusantara yang kita tempati ini ya, terlindungi dari bencana-bencana yang sedang berlangsung di luar Indonesia juga. Semoga tetap aman juga. Nah, untuk yang selanjutnya berarti mau ngomong orang Satya gabut karo wedangan Mas. Agak lumayan. Kenapa ini? Jadi bencana itu wajar Mas. Di Pulau Jawa itu dulu kerajaan Majapahit kenapa dia berpindah-pindah ibu kota juga? Ya karena salah satunya faktor dari bencana Mas. Alam juga. Makanya dalam Majapahit itu pernah suatu ketika memang di undang-undang kerajaan Majapahit itu salah satu undang-undangnya itu tidak memperbolehkan bangunan rumahnya itu menggunakan permanen sebenarnya. Jadi menggunakan kayu-kayu seperti itu. Dengan adanya gempaan aman dia. Kayak anyaman bambu itu. Dia kena gempa itu tahan ya. Nah, beda ketika bangunan-bangunan yang sudah permanen seperti ini itu. Jadi mengapa jangan dikatakan Majapahit itu tidak bisa menggunakan bangunan-bangunan seperti ini. Contoh peradabannya itu banyak, bahkan sampai sekarang lebih maju. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa bangunan Majapahit yang sudah ditemukan. Yang ditemukan ada di arkeolog itu, ada di mana itu banyak sekali. Sekarang petilasan sudah ada yang sudah muncul di sawah, muncul kembali banyak. Atau ini Mbak, itu salah satu bentuk dari Barat yang ingin menutupi kemajuan bangsa atau nenek moyang kita sejak dulu. Makanya Jawa ini ditablek lah gitu, agar tidak ditemukan. Selain itu kalau ditablek tuh mungkin bisa jadi, tapi lebih ke
ini ya fenomena alam, gunung berapi meletus, terus ada banjir dan sebagainya, bencana alam. Tapi selain itu dari buku-buku atau perpustakaan yang ada di Jawa sudah dibakar itu sama londo gitu kan. Makanya kita kehilangan sejarah kita. Benar-benar akar. Itu dibakar dan sampai ibaratnya laut itu menjadi hitam karena si abu itu tadi. Nah, itu salah satu gambarannya seperti itu. Karena di Jawa ini kan Indonesia ya itu kan cincin api. Ya. Jadi di situ kita tetap dilewati gempa-gempa tektonik vulkanik itu pasti ya, karena banyak gunung-gunung itu kan yang tadinya nggak aktif jadi aktif lagi, yang sudah aktif menyemburkan erupsi itu kan, gunung dasar laut, Krakatau gitu. Kalau semua ada yang mengatakan secara goib ada Semar, Ismoyo atau apa, ya sah-sah saja. Tapi secara kita ya yang pertama tetap kita berlindung pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dari itu. Terus yang kedua secara ilmiah kita juga harus, yang pertama itu memang kita harus logika dulu ini yang jalan seperti apa itu. Terus yang selanjutnya dikaji secara goib seperti itu ya boleh-boleh sah-sah saja, itu kan mereka yang ini gitu. Kalau kita cukup obrolan saja ya masalah, yang penting kita tetap dalam satu tujuan, satu ini tidak merusak alam dan sebagainya gitu. Ngomong-ngomong tentang bencana alam, kalau menurut Mbak Andra sendiri di tahun 2023 ini, menurut pandangan visioner dari Indra ke 8 itu bagaimana? Punya Indra nggak mau menebak-nebak, tapi menurut saya ini secara kita kan tahun politik dan seperti biasa tahun 2023 tahun politik itu rentan fitnah, terus saling caci maki, berbeda pilihan, seneng-senengan, padahal kita tetangga. Yang di atas sana presiden DPR nggak peduli kita sakit ya sing menjenguk tetap tetangga gitu kan. Dengan adanya tahun politik ini ya udahlah kita idem aja gitu. Kita itu harus menjadi bangsa yang dewasa dengan adanya politik itu kan. Itu politik event tahunan udah biasa, 5 tahunan kan. Toh HEDW menang ya ora dadi apa-apa, kalah ya ora kepi-kepi kan gitu. Wong cilik yo manut karo manut. Dan kita itu kuat. Kita itu kuat sebagai bangsa Indonesia itu, rakyat itu kuat gitu. Rakyat itu kuat. Mbok utangnya piro wis ora urusan. Rakyat yang penting gur iso madang, guyang-guyu seneng wis Mas gitu. Arak listrik naik, rakyat bisa itu bayar. BBM naik, ora gini-gini. Arak air, padahal di dalam undang-undang itu air, udara, mineral adalah untuk kemakmuran bangsa atau kemakmuran rakyat Indonesia, kemakmuran perangkat dan kemakmuran poro-poro gitu kan. Nah, itu aku gedeng ya. Sudah fenomena atau memang ya kita rakyat itu kan apa toh itu kan. Demi bangsa dan negara, aduh menggelitik banget ya. Indonesia itu masih terus akan ada meskipun kita sudah tidak ada ya. Indonesia ini mungkin nggak tahu ya ke depan apakah dulu Nusantara, dulunya Majapahit, dulunya Demak, dulunya Mataram. Sopo ngerti sok bukan Indonesia tapi Gunung Kidul apa Jogja apa Bali atau bisa jadi, atau mungkin ganti nama jadi apa itu kan. Ya kita nggak tahu ke depan mau seperti apa itu dengan fenomena alam. Simbah-simbah dulu sudah pernah bilang bahwasanya dulu akan jadi apa negara ini, seperti itu banyak udah kejadian udah banyak juga itu kan. Nah apakah kita itu menjadi bangsa yang menanti yang pertama sebagai rakyat juga gitu kan, atau kita akan menjadi bangsa atau rakyat yang adikuasa atas diri kita sendiri, sedangkan kita melihat tuh banyak kekayaan kita bukan yang keluar ya, tapi sudah dikuasai oleh orang luar ya. Bukan keluar tapi sudah dikuasai orang luar lagi gitu. Nggak usah terlalu banyak mengindonesia atau Nusantara, nggak usah, di sekeliling kita saja lah banyak tanah-tanah kita yang sudah dijual,
banyak gunung-gunung yang sudah dibego. Nah itu kan sebenarnya kerusakan alam, nggak tahu apakah gunung-gunung itu menyimpan nutrisi atau air sehingga kita ada banyak, oh ternyata di dalam tanah itu air tanah itu banyak itu. Nah itu perlu kita punya pemikiran seperti itu. Kita sebagai anak muda atau sebagai bukan muda ya, atau kita sebagai penerus generasi penerus ini, kita mau berdikari atau berdikari sendiri atau memang kita hanya mengikuti arus gitu kan. Kita mau bertahan di bumi ini sampai kapan secara ekonomi, ketika kita sudah mengikuti ekonomi yang liberal kapitalis dan kita sudah masuk di era itu sampai di depan rumah kita. Nah itu luar biasa itu, bagus, tapi apa, in touch atau kita secara bersenggama atau bersentuhan itu kurang gitu. Itu sudah menjauhkan. Setiap ada suatu lonjakan atau perbaruan atau sesuatu yang baru mesti akan ada dua sisi gitu. Bencana juga dua sisi, sisi negatif dan sisi positif gitu. Sisi positifnya ada kita belajar, kita itu menjadi bangsa yang tahan kuat atas bencana itu sendiri. Kalau di negeri kita Indonesia kemarin ada NTB gempa parah ya, 2006 kita ada gempa di Jogja, 2004 kita ada tsunami Aceh, 2000 berapa kemarin di Sulawesi tanah yang itu. Nah itu kita juga bisa survive, bisa melewati itu semua. Turki juga sama, memang negara superpower juga Turki. Nah itu juga menjadi bangsa besar tuh ujiannya ya seperti itu, besar juga maksudnya. Jadi memang seperti itu. Bencana itu ya membuat kita dewasa, belajar dan bersyukur dan mendoakan. Benar-benar. Kita harus iktibar dan mengambil pembelajaran dari suatu kebencanaan yang ada, dari diri kita, ketamaan dan tentang perut tadi. Begitu teman-teman ya, obrolan kita hari ini. Mungkin bisa ditutup Mas. Ya teman-teman, begitu untuk tema pada konten yang udah tersedia lama ini. Semoga kedepannya kita bisa memberikan konten-konten yang fresh dan terbaru, tentunya di dalam satu linear atau dalam konteksnya anatomi semesta, yang pasti akan selalu membahas tentang semesta alam di dunia ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.